Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Kenalkan, saya Malinda, fisioterapi yang bertugas pagi hari ini ya, Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa, nggih? Mbak Afita, Umurnya pinten? 32. Ibu kerjanya di mana, nggih, Bu? Pekerjaan Nggih. guru, Mbak. Oh, guru. Alamatnya pundi, Bu? Desa Sukoharjo, Martorejo. Ibu niki wonten keluhan apa, nggih? Ini Mbak, saya habis operasi panggul sebelah sini. Itu nyeri banget, dibuat gerak susah. Gitu. Terus ibu niki wonten keluhan nyeri niki wonten keluhan mboten? Enggak. Pusing, Mbak. Itu dulu pernah alami apa? Jatuh atau gimana? Habis jatuh dari kamar mandi. Oh, terus jadi kena sininya geser terus dioperasi ya? Iya. Saya periksa dulu. Pemeriksaan yang pertama di vital sign adalah tekanan darah. Kita bisa mulai dengan memasangkan alat tensimeternya ke lengan pasien. Meternya terpasang, kita bisa memasangkan stetoskop. Saat semua alat sudah terpasang, kita bisa memulai memompa tensimeter sampai menunjukkan ke angka 160 atau 180. Dikarenakan ini pasien terbiasa dengan darah rendah, kita menensinya hingga sampai angka 160. Di sini hasil tensi pasien adalah 110/90. Di sini masih tergolong kategori normal. Kita bisa mulai mengukur suhu tubuh pasien. Pertama, kita hidupkan alat termometer, kemudian taruh di ketiak pasien untuk minta pasien untuk mengampit termometernya. Setelah itu kita sambil menunggu hasil termometer, kita bisa mengukur respirasi dari si pasien. Kemudian setelah bunyi titit-titit pada termometer, kita bisa mengambil termometer dan melihat hasilnya. Di sini suhu pasien adalah 34,5, sedangkan untuk respirasi pasien juga masih tergolong normal, yaitu 22 kali per menit. Setelah itu kita bisa mulai mengukur denyut nadi pasien. Denyut nadi pasien ini kita bisa menaruh tangan di lengan pasien pada bagian searah dengan jempol, kemudian kita rasakan, ditunggu sambil menghitung selama 30 detik atau 2 kali 30 detik atau 1 menit. Ini hasil denyut nadi pasien juga normal.
Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdiri dari inspeksi, yaitu melihat, dan palpasi. Di sini kita bisa melihat keadaan pasien sudah tidak terpasang bandage atau perban. Kemudian juga tidak terdapat perubahan warna kulit. Pada situ juga kita bisa melihat ekspresi pasien di sini dari awal ia datang sampai berbaring di ranjang bed ini, pasien merasakan kesakitan. Setelah itu kita bisa mulai mempalpasi pasien untuk mengetahui apakah adanya bengkak, spasme, atau nyeri ya tekan pada saat dipalpasi. Di sini pasien terdapat nyeri tekan, juga terdapat bengkak. Berikutnya adalah pemeriksaan gerak. Pemeriksaan gerak ini terdiri dari gerakan aktif dan pasif. Kita bisa mulai menggerakkan gerakan kaki dari yang pasif dari area yang sehat, kemudian dilakukan gerakan di area yang sehat. Kemudian kita jangan lupa meminta pasien mengulangi gerakan tersebut dengan secara mandiri. Setelah itu kita mulai dengan pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan isometrik atau kontraksikan otot. Kita bisa mulai mengontraksikan otot mulai dari otot yang ada di ankle, kemudian juga bisa selain itu kita juga bisa meminta pasien untuk menekankan pahanya ke arah bed. Selanjutnya adalah pemeriksaan lingkup gerak sendi atau LGS. Kita bisa menggunakan gonio. Letakkan gonio di sebelah sisi paha pasien yang merasakan sakit. Kemudian kita bisa minta pasien untuk memfleksikan sambil kita menggerakkan goniometernya seperti ini. Setelah itu bisa minta pasien untuk meluruskan kembali kakinya. Di sini kita bisa lihat bahwa gonionya menunjukkan ke angka 30, berarti menandakan pasien mengalami keterbatasan gerak. Hanya bisa menggerakkan hipnya sebesar 30 derajat. Berikutnya ada pemeriksaan nyeri. Pemeriksaan nyeri ini menggunakan alat ukur VAS. Kita bisa menunjukkan gambar VAS yang berada gambar orangnya, kemudian minta pasien untuk mengekspresikan rasa nyerinya saat melakukan gerakan tadi dan saat beristirahat. Di sini pasien mulai menggerakkan ekspresi rasa nyerinya untuk yang gerakan waktu ia melakukan gerakan. Di sini pasien menunjukkan angka 5,5. Berikutnya kita bisa minta pasien lagi menggerakkan saat pasien bergerak. Dan di sini menunjukkan angka 3,5. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran odem atau pengukuran bengkak. Mengukur ini dimulai dari tuberatus tibia, kemudian naik 5 cm atau 10 meter. Kemudian kita ukur dari sisi yang sakit terlebih dahulu, dan sisi yang sehat. Kemudian untuk hasilnya kita bisa membandingkan antara sisi yang sakit dan sisi yang sehat untuk mengetahui seberapa sentikah si pasien mengalami pembengkakan. Hasil pengukuran, pasien mengalami pembengkakan sekitar 2 cm pada area yang sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, didapati pasien mengalami nyeri gerak dan nyeri saat beristirahat, kemudian terdapat keterbatasan gerak LGS-nya, dan pasien mengalami pembengkakan pada area. Interferensi yang diberikan pada POD 0 atau 1-2 hari setelah operasi adalah breathing exercise, kemudian membuka kaki. Tujuannya adalah mencegah komplikasi, meningkatkan kontraksi otot, dan meningkatkan kontrol fungsi tungkai. Yang pertama adalah breathing exercise. Breathing exercise ini meminta pasien untuk menarik nafas melalui hidung, kemudian ditahan selama 3 detik, setelah itu dihembuskan melalui mulut dengan bentuk mulut yang mencucu. Latihan yang kedua adalah membuka tutup kedua kaki. Latihan ini dilakukan dengan cara posisikan pasien yang pertama adalah lurus, kemudian minta pasien membuka kedua kakinya ke arah luar.
Setelah dibuka, ditutup kembali ke arah lurus, posisi lurus, diposisikan kembali. Lakukan latihan ini selama 10 kali pengulangan. Jangan lupa beri edukasi ke pasien untuk melakukan latihan ini juga pada saat di rumah. Selain membuka menutup kaki ini, kita juga bisa membeli selingan dalam latihan, yaitu mengontraksikan otot-otot pada hip. Bisa seperti menekan ke arah bawah atau ke arah atas, agar tidak ada terjadinya spasme. Untuk POD 1 ini dilakukan 5-7 hari dengan frekuensi 1-3 kali per hari. Latihan yang pertama itu masih melanjutkan latihan yang sebelumnya, yaitu POD 0, yaitu breathing exercise dan membuka tutup kaki, tapi ditambah dengan dorsifleksi dan plantar fleksi. Lakukan gerakan dorsifleksi ini selama 10 kali gerakan per jam, atau bisa dilakukan 10 kali gerakan kemudian diistirahatkan, kemudian dilakukan lagi. Latihan yang berikutnya adalah kita bisa meminta pasien menekukan kaki satunya yang sakit, difleksikan seperti ini. Ini dilakukan semampunya pasien, kemudian diluruskan kembali. Selanjutnya yang adalah kita minta kaki pasien yang sakit ini dinaikkan ke arah kaki yang sehat. Kembali lagi Bu, sudah. Berikutnya adalah abduksi. Kita bisa meminta kaki pasien ke arah, menarik yang ke arah keluar dan ke arah dalam. Ke arah luar dulu Bu, digerakin, itu diarahin ke dalam. Lakukan gerakan ini semua dengan 10 kali pengulangan setiap hari. Setelah kaki pasien dapat digerakkan dengan baik, kita bisa meminta pasien untuk berpindah posisi atau miring. Caranya kita menumpukan kaki yang sakit ini ke area kaki yang sehat. Seperti ini. Usahakan kemudian minta pasien memiringkan badan. Usahakan kaki yang sakit ini berada di atas kaki yang sehat. Jangan sampai tertimpa badan terlebih dahulu kaki yang sakit. Setelah pasien sudah merasa baikan dengan adanya breathing exercise, membuka kedua kaki, sudah dapat melakukan dorsifleksi, bergeser, berpindah tempat, kemudian menaikkan kaki, sudah bisa melakukan abduksi, menaruh kaki tumit yang sakit ke arah tumit yang sehat, kita bisa mulai latih pasien dengan latihan duduk. Ini caranya kita bisa mulai dengan tangan fisioterapis yang satunya ditaruh di belakang pasien, kemudian tangan yang satunya memegang memfiksasikan seperti itu, kemudian diayun-ayunkan. Pada ayunan yang ketiga kita bisa menaruhkan pasien untuk duduk. Setelah pasien duduk, minta pasangan pasien ditaruh di belakang agar dapat menjaga keseimbangan. Untuk mengetes pasien sudah seimbang atau belum, kita bisa menggoyang-goyangkan bahu pasien seperti ini. Ini untuk mengecek apakah pasien juga merasa pusing atau tidak. Setelah pasien merasa tidak pusing, kita bisa mulai memindahkan pasien dengan cara kaki yang sakit ditumpukan pada kaki yang sehat dengan cara dibantu fisioterapis, kemudian bergeser pasiennya. Setelah ini kita bisa menurunkan kaki terapis, kemudian bisa meminta pasien untuk mengayun-ngayunkan kakinya di bed. Ini tujuannya agar pasien sudah bisa merasakan atau belum kakinya saat berayun-ayun. Jangan lupa kita jaga keseimbangan pasien terlebih dahulu. Setelah pasien dapat duduk dengan seimbang seperti ini dan kakinya sudah bisa mengayun-ngayunkan di bawah bed, kita bisa latih pasien untuk menggunakan walker. Jalan menggunakan walker ini, pertama kita bisa minta pasien untuk jalan sebanyak 30 meter, kemudian 60 meter, dan selanjutnya 90 meter. Seperti itu. Setelah pasien sudah lancar menggunakan walker, kita bisa minta pasien untuk menggunakan kruk. Cara menggunakan kruk ada beberapa cara. Yang pertama adalah non-weight bearing, yaitu kita minta pasien untuk mengangkat kaki yang sakit terlebih dahulu, kemudian kruknya dimajukan, kemudian diikuti kaki yang sehat. Setelah itu kita bisa minta pasien, setelah pasien menguasai teknik weight bearing ini dengan kaki yang dinaikkan kaki satu di atas, kita bisa melatih pasien untuk menurunkan kakinya ke lantai dengan teknik
partial weight bearing, yaitu menumpukan kaki yang bagian sakit sebanyak 20%. Kemudian setelah pasien juga sudah dapat menggunakan partial weight bearing ini, kita bisa mulai melatih pasien dengan teknik berikutnya, yaitu adalah swing to. Swing to ini adalah mengayunkan kaki. Caranya, kereknya terlebih dahulu jalan, kemudian kita bisa mengayunkan kakinya melangkah melebihi krek. Setelah pasien juga sudah bisa melakukan swing to, kita bisa melatih pasien untuk naik turun tangga. Caranya, untuk naik, kaki yang sehat terlebih dahulu, baru diikuti oleh kreknya. Untuk turun tangga, kita bisa minta pasien untuk kaki yang sehat terlebih dahulu, kemudian baru diikuti kruk. Jangan lupa saat melakukan latihan ini harus ada orang yang mendampingi si pasien, agar jika saat terjadi apa-apa, pasien ada yang menemani dan bisa segera dibawa ke rumah sakit. Jangan lupa memberikan edukasi kepada pasien untuk selalu melakukan terapi latihan ini juga di rumah, dan juga untuk tidak melakukan aktivitas yang berat terlebih dahulu.